Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan kelas. Nah, definisi pengelolaan kelas itu sendiri adalah cara mengelola kelas. Bagaimana metode apa yang kita gunakan untuk mengelola kelas, menjadikan kelas menjadi nyaman, menjadi layak untuk dijadikan tempat belajar, menjadikan anak semangat dalam belajar. Itu dinamakan pengelolaan kelas. Bagaimana guru, pendidik, atau manajemen pendidikan mengelola kelas tersebut, menata tata letak kursi, tata letak tempat-tempat permainan, dan lain sebagainya. Itu termasuk ke dalam pengelolaan kelas. Nah, dan definisi lingkungan belajar. Maksud dari lingkungan belajar di sini berarti lingkungan yang digunakan untuk belajar para anak didik atau anak usia dini. Nah, lingkungan belajar tersebut meliputi kelas atau outdoor seperti taman, halaman kelas, mungkin bisa di masjid atau di tempat-tempat yang dimana tempat tersebut dilakukan pembelajaran di dalamnya. Nah, itu termasuk lingkungan belajar atau lingkungan apa maksudnya lingkungan itu digunakan untuk belajar anak usia dini. Nah, lingkungan belajar ini sangat berpengaruh juga terhadap metode pelajaran mahasiswa anak usia dini. Sangat berpengaruh dengan kenyamanan atau keasyikan, kesemangatan anak usia dini untuk belajar. Nah, lingkungan ini sangat berpengaruh dalam belajar anak usia dini. Kemudian prinsip-prinsip pengelolaan kelas dan lingkungan belajar yang efektif untuk anak usia dini. Nah, prinsip pengelolaan kelas yang pertama yaitu kehangatan dan antusiasme. Jadi, dengan mengelola kelas, kita harus menciptakan rasa hangat, kehangatan atau kenyamanan untuk anak usia dini dan menarik keantusiasan anak usia dini tersebut dalam belajar. Jadi kita mengelolanya dengan kreativitas agar anak menjadi antusias untuk belajar. Nah, kedua yaitu tantangan. Tantangannya seperti permainan atau apalah. Jadi sekali-kali kita mengadakan atau melakukan permainan dengan anak. Kemudian variasi. Nah, variasi misalnya itu tempat duduk. Cara kita menata tempat duduk, entah itu berbentuk letter U atau zigzag atau bagaimana, sehingga anak dapat berinteraksi dengan tempat duduk yang asik karena selalu bervariasi atau berpindah-pindah atau bagaimana. Nah, yang keempat yaitu luwes. Luwes bagaimana kita memberikan pembelajaran kepada anak. Luwes kepada anak, santai gitu, luwes mengayomi. Nah, yang kelima yaitu penekanan pada hal-hal positif. Nah, di dalam pengelolaan kelas kita harus menekankan anak pada hal-hal positif, misalnya seperti mengadakan doa-doa, melatih anak untuk menghafal doa-doa sehari-hari, membaca surat Al-Fatihah, berdoa sebelum belajar, berdoa sesudah belajar, berdoa ketika akan pulang sekolah, atau bisa juga menempel-nempel Asmaul Husna atau doa-doa hari-hari di dinding-dinding kelas. Nah, kemudian penanaman disiplin. Dalam pengelolaan kelas kita harus menanamkan kedisiplinan kepada anak usia dini, seperti datang tepat waktu, mengadakan baris berbaris untuk berdoa sebelum masuk ke dalam kelas, bisa jadi seperti itu. Atau bisa juga misal anak sedang dalam kondisi pembelajaran, nah anak tersebut berbicara satu sama lain, bergurau, nah kita bisa memberikan ketegasan kepada anak dengan cara yang luwes, yang lembut ya. Kemudian prinsip-prinsip lingkungan kelas yang efektif untuk anak usia dini itu yang pertama, tentunya bermain sambil belajar atau belajar seraya bermain. Jadi anak pasti akan senang sekali jika belajarnya diselingin dengan permainan. Jadi nggak belajar terus, oh ini kita belajar, itu nggak bisa. Jadi kita harus memberikan stimulasi lah ibaratnya, atau kesenangan, hiburan juga buat anak, agar anak tuh nggak belajar tuh gak asik ya gitu. Jadi anak berpikir, anak merasa belajar asik kok, sambil bermain bisa gitu. Nah, yang kedua, berorientasi pada kebutuhan anak. Jadi kita menyesuaikan kebutuhan anak. Misal anak sedang butuh bermain, nah lingkungannya bisa kita buat permainan, meja, penataan meja kita jadikan satu di tengah-tengah, terus anak membuat lingkaran atau berkelompok-kelompok, terus mengadakan permainan gitu. Jadi sesuai kebutuhan. Jika anak merasa, Bu Guru aku capek gitu, nah nggak apa-apa, kita lakukan permainan sesuai kebutuhan anak. Nah, kemudian stimulasi terpadu. Kita memberikan stimulasi, contoh-contoh, dorongan-dorongan yang di situ dapat membantu perkembangan anak dalam aspek-aspek perkembangan, seluruh aspek-aspek perkembangan, entah itu kognitif, motorik, fisik motorik, sosial, emosional, moral budaya, agama, seni. Jadi kita memberikan stimulus seperti contoh. Kita sebagai pendidik tentunya yang pertama stimulasinya yaitu dengan kita memberikan contoh. Karena kita termasuk sebagai lingkungan belajar bagi anak usia dini. Lingkungan belajar anak usia dini itu keluarga, kelas, teman. Nah, kita termasuk, jadi kita harus memberikan stimulus yang baik untuk anak usia dini. Kemudian berorientasi pada perkembangan. Kita menyesuaikan perkembangan anak usia dini. Ketika anak itu sudah bisa menari, bernyanyi, nah kita berikan tugas anak untuk bernyanyi, menari. Kita adakan pentas seni atau apalah sebagainya. Kemudian lingkungan yang kondusif. Nah, lingkungan yang kondusif itu maksudnya seperti misal kita sedang melakukan pembelajaran. Nah, anak belajar di pinggir jalan di mana motor, truk itu berseliweran. Nah, di situ anak kan bising, merasakan berisik kayak gitu loh. Itu tidak kondusif karena anak terganggu dalam pembelajarannya. Nah, misal di taman, ya tamannya rindang, asyik buat bermain, asyik buat belajar. Misal kelas, penataan kelas. Itu yang kondusif seperti penataan kelas letter U tadi. Jika anak diberikan penataan kelas seperti anak-anak dewasa, SMA atau SMP, pasti anak usia dini itu akan merasa bosan, malas, bahkan melamun karena tempat duduk mereka tuh tidak kondusif, satu-satu jauh dari temannya,
per orang satu. Sedangkan jauh juga dari guru, ada yang di depan, ada yang di belakang. Ya yang di depan mungkin bisa memperhatikan, tapi yang di belakang dia merasa nggak lihat kok ibu gurunya gitu. Jadi dia akan terlena, maksudnya dia akan malas mendengarkan, dan sebagainya. Dan berikutnya yaitu menggunakan pendekatan tematik, yaitu pendekatan sebagai guru dan anak didik itu harus melakukan pendekatan dari hati ke hati. Kemudian pembelajaran dilakukan secara aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, atau biasa disebut dengan pakem. Ya, pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Jadi kita menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan bagi anak usia dini. Selanjutnya jenis-jenis ruangan atau penataan ruangan yang dapat menjadi lingkungan belajar yang edukatif. Nah, jenis-jenis ruangan tersebut yang terutama yaitu tempat tersebut menarik dan meningkatkan minat anak usia dini untuk belajar. Yang kedua, setiap sisi ruangan, gerbang, kamar mandi, dinding, warna, cahaya, semuanya harus berunsur pendidikan, mengandung nilai-nilai pendidikan. Kemudian tempat tersebut terhindar dari benda-benda yang dapat melukai anak usia dini. Dan tentunya anak merasa nyaman dalam belajar, semangat, aman, dan senang, menyenangkan seperti prinsip yang awal tadi, yaitu pakem pembelajaran yang aktif, kreatif, edukatif, dan menyenangkan. Sedangkan untuk ruangan yang edukatif yaitu dengan ruangan yang terdapat permainan-permainan, mungkin kita bisa membuat seperti burung-burung atau apalah, melatih anak dalam bermain edukatif dengan kertas origami dan benang, sehingga anak berpikir kreatif untuk membuat hiasan-hiasan dinding dan lain sebagainya. Kemudian contoh penataan ruang model sentra. Yang pertama yaitu berbentuk balok, main peran, permainan, seni, perpustakaan, manipulatif, bahan alam, musik dan gerak, memasak, dan komputer. Berikut desain pembelajaran area, di mana pendidik membentuk berbagai area dan anak dibiarkan untuk memilih area mana yang ia inginkan.